Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bih wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kama qala alaihi salatu wasallam. Hadirin yang mulia, kita pertama kali bersyukur ya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Zat yang Maha Rahman Ar-Rahim, Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Tawwabun Halim, Khairur Raziqi, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang Maha menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian dalam proses antara kehidupan dan kematiannya yang terbaik amalnya. Inna ja'alna ma'alal ardi ya zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menciptakan apa yang ada di muka bumi ini zinatan lahum, sebagai perhiasan bagi manusia, untuk menguji mereka di tengah perhiasan dunia itu, siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Kehidupan, kematian, ujian. Ornamen kehidupan dunia, ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarr. Dan kami juga uji manusia dengan kebaikan dan dengan keburukan. Ya, ini semua ujian. Dan kehidupan kita yang dipenuhi dengan ujian ini sementara. Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya usia umatku itu antara berapa? 60 dan 70 tahun. Itu kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada yang kurang, sudah wafat duluan, betul tidak? Kadang ada yang wafatnya di 60-an, bahkan kadang ada yang panjang umur sampai 70, 80, 90, mungkin ada yang sampai 100 tahun masih hidup. Di sini saya yakin ada yang sudah 70 tahun ya. Saya lihat sepuh-sepuh ini, Masya Allah. Ada ya? Dan ada kan pensiun di sini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini Allah kasih kesehatan, keselamatan, kebaikan dunia akhirat ya. Ya, karena kita mau ngapain lagi hadirin dalam kehidupan ini? Ya, kita cari bahagia. Makanya kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min sa'adatil mar'i az-zaujatu salihah.
Di antara tanda kebahagiaan seseorang itu dia punya istri yang soleh. Pasangannya soleh, sama istri juga bahagia kalau suaminya soleh. Itu maksudnya itu loh. Ini bukan untuk laki-laki saja. Di antara tanda kebahagiaan seseorang, kata Sayyiduna Muhammad SAW, az-zawjatus salihah, pasangan yang soleh, istri yang soleh ataupun suami yang soleh. Yang kedua, al-baitul wasi', rumahnya luas. Ya, saya lihat di sini kalau lihat perumahannya sih luas-luas lumayan nih, ya enggak? Enggak ada tipe 21 di sini kan? Paling kontrak enggak ada kan? Ya. Rumah luas-luas, alhamdulillah. Yang ketiga adalah ar-jaru saleh, punya tetangga yang baik. Dengan bapak-bapak, kalau ada di sana ada ibu-ibu, duduk bareng-bareng, ke masjid bareng, sholat bareng, nanti saum Ramadan bareng, ya enggak? Nanti Idul Fitrinya kita bareng-bareng, ya, nggak usah ada beda-beda lagi dah ya. Kita kan ada beda-bedanya dalam penentuan apa nih? Hisab dan ru'yah, ya enggak? Ya, kalau supaya selesai, ya selesaikan aja di tangan para alim ulama, duduk ulama, umara, zu'ama, selesai. Jadi nggak ada lagi perbedaan-perbedaan penentuan Ramadan dan Syawal di Indonesia tercinta ini. Semua ormas-ormas Islam taat, patuh pada keputusan ulama. Di situ ada ulama, ada umara, duduk bareng-bareng. Itu yang paling bagus solusi. Tapi kalau masih ada ormas-ormas yang kekeh dengan teori hisab, ru'yat dan sebagainya, ya udah, nggak akan pernah selesai. Itu, Mas. Disitulah pentingnya ketegasan ulil amri dalam kebaikan tentunya. Selesai. Yang ketiga, ya tadi al-jaru saleh, tetangga yang baik. Yang keempat, al-markabul hani, ya kendaraan yang nyaman. Kebayang nggak kalau kita punya istri punya pasangan durhaka, tiap hari ngajakin berantem misalkan, kebayang nggak? Bapak-bapak usia segini tiap hari sama istrinya berantem misalkan, kan nauzubillah, ya nggak? Ya. Baik, hadirin yang mulia, itu diantara tanda kebahagiaan. Termasuk yang kelima dalam beberapa riwayat, rizkinya di negerinya. Apa maksudnya rizkinya di negeri itu? Dia nyari rizki, penghasilan itu nggak jauh-jauh. Kan ada orang yang nyari penghasilan jauh, dia harus ke luar kota, ke luar negeri, bahkan jadi apa namanya? TKI, ya seperti itu. Tinggalin anak istri, kan? Anak istrinya rindu, masya Allah. Ketemunya cuman setahun sekali atau 2 tahun sekali, kan kasihan banget sebetulnya. Walaupun dia mungkin punya fulus, ya enggak? Berapa sih fulus kalau jadi TKI di luar negeri, kan gitu? Harus meninggalkan anak istri. Maka di antara tanda bahagia, rizkinya di negerinya, mudah dijangkau. Misalkan punya dari sini ke kantornya sebentar, atau bahkan mungkin punya toko di rumahnya, kan ajib, ya enggak? Ya, nggak usah kemana-mana, dia ada anak istri bantuin, masya Allah. Nah, itu diantara tanda bahagia, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap saya dan antum semua bahagia, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, mengenai kitab Ramadan, ini kan sudah bulan Rajab ya. Ini sudah tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah. Berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Ya enggak? Ya. Bulan haram itu kan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang pisah adalah bulan Rajab. Jadi kita udah masuk bulan haram nih. Di mana di bulan haram ini orang-orang zaman dahulu jahiliyah sangat memuliakan. Pertempuran aja, peperangan di antara mereka itu rekonsiliasi tuh, berhenti dulu, istirahat. Itu orang jahiliyah, kafirin, musyrikin, ya enggak, mereka menyembah selain Allah. Tapi kalau masuk bulan Rajab, mereka nggak mau perang, damai-damai katanya. Sehingga di bulan Rajab itu orang-orang yang tadinya bertempur dan sebagainya karena gencatan senjata, ya di bulan-bulan haram itu mereka bebas untuk berdagang kesana kemari sebagainya. Jadi ada keluasan.
dari sisi hubungan sosial, hubungan ekonomi dan lain-lain. Nah, bagaimana pelaksanaannya kita sebagai umat Islam? Kalau orang-orang jahiliyah zaman dulu sangat memuliakan bulan haram ini, ya enggak? Bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Maka apalagi kita yang umat Islam. Sehingga di bulan Rajab ini, ya, di bulan haram ini, usahakan betul maksiat-maksiat itu betul-betul kita hindari. Pertanyaannya, emang maksiat hanya dihindari di bulan Ashhurul Hurum saja? Enggak. Di bulan-bulan lain juga sama. Cuman di bulan Rajab ini dan di bulan-bulan haram ini lebih apa? Lebih ditekankan untuk dihindari. Makanya kita di bulan Rajab ini kan ada doa. Ya, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan? Jelas kan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jikalau penduduk satu kampung, satu kota, satu negeri atau satu kawasan apapun lah istilahnya, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa, maka pasti kami akan bukakan untuk mereka, ke atas mereka, keberkahan-keberkahan yang datang dari langit dan datang dari bumi. Jadi saat saya dan antum semua di sini doa bareng-bareng minta berkah di bulan Rajab, berarti kita harus ngapain? Harus meningkatkan apa? Iman dan takwa. Itu maksudnya. Apa itu iman? Iman al-i'tiqad bil qalb. Itu keyakinan dalam hati. Wal iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan syahadatain. Wal amal bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Sehingga dalam kitab Sahih Bukhari, al-iman qaulun wa fi'lun yazid wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, dia bisa bertambah. Iman bertambah dengan apa? Yazidu bil ta'ah, kata salafun saleh. Iman itu akan naik dengan segala bentuk ketaatan. Baik itu yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah, hablu minallah, hablu minan nas. Ibadah apapun yang kita kerjakan, bentuk-bentuk ketaatan apapun yang kita kerjakan. Kita duduk di majelis taklim, ini taat bukan? Maka naik iman. Tadi kita sholat qobliyah, sholat wajib, naik iman. Kita zikir, naik iman. Setelah majelis taklim nanti kita duduk bareng ngopi misalkan. Kalau ada nih, Omikron ya, Omikron itu apa lagi nih? Ada macam-macam lagi nih istilah ya, enggak? Katanya lagi rame nih Omikron atau apalah. Semoga Allah hindarkan kita dari musibah ini ya, amin. Dari COVID ini. Tetap kita pakai protokol kesehatan sebagainya. Tapi tengah-tengah yakin ya, yang mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan penyakit Allah. Penyakit tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kita hanya sebatas diperintahkan untuk berikhtiar, pakai masker, jaga jarak atau apalah, ikhtiar-ikhtiar yang katanya begini-begini, ya udah jalani aja. Yakin mah hanya sama Allah aja. Itu seperti kita nih, kita datang ke kantor atau ke pasar atau apa, ya udah yakin yang ngasih rezeki Allah, yang mendatangkan rezeki Allah. Terus ngapain ke kantor? Ya jemput rezeki. Ini perintah Allah untuk berusaha. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kan gitu perintahnya. Saya diperintahkan di siang hari ma'asya, untuk berusaha, menjemput rezeki dan lain-lain. Ya udah, rezeki mah datangnya dari Allah. Cuman tetap ada caranya. Itu yang pegawai negeri, pegawai swasta, yang pensiunan, yang apa, ada cara untuk menjemput rezeki masing-masing. Hadirin yang mulia. Oleh karena itulah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita ini. Ya, dalam kehidupan yang sementara ini. Nah, di bulan Rajab saya lagi nih, kita kembali ke bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini kita iman dan takwa kita tingkatkan.
Lalu bagaimana dengan persiapan Ramadan? Ya dari sekarang, 2 bulan sebelumnya kita sudah doa. Doanya tadi supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Dengan cara bagaimana? Keimanan kita dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Gimana cara supaya kita bisa menjaga iman? Banyak caranya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang aktif bolak-balik ke masjid, memakmurkan masjid, saksikan dia beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid, nah, siapa aja? Orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir. Nah, untuk bisa memelihara iman kita, ya kita seluruh bentuk usaha dikerjakan. Di bulan Rajab nih kita mulai ada puasa-puasa sunnah. Seperti puasa apa? Senin Kemis kerjain. Kan bapak-bapak suka puasa Senin Kemis, betul tidak? Puasa apa lagi? Puasa putih tanggal 13, 14, 15 setiap bulan ada nggak puasa putih? Kerjakan. Atau mungkin di antara bapak-bapak yang levelnya sudah cakep nih, udah keren, puasa Daud, kerjain tetap. Ya, kerjakan seperti itu. Ya, yang puasa sunnah, yang sedekah sunnah, yang biasa tahajud, yang biasa taklim, yang biasa berbuat baik kepada anak yatim, fuqara, masakin, yang biasa menyantuni kaum kerabatnya, kerjakan terus. Bentuk persiapan kita untuk sampai Ramadan. Iman kita dijaga, takwa kita dijaga. Karena kan takwa itu adalah imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah syariah yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, dan meninggalkan seluruh larangan syariah yang bersumber daripada Allah dan Rasulnya, dengan cara yang dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Umatku, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Solat dengan cara Nabi. Bagaimana takbir, gimana salam, dengan cara Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seluruh ulama sepakat, ya, dari dulu sampai sekarang, salat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Sepakat semuanya. Ada sedikit-sedikit beda, misalkan bedanya adalah misalkan takbiratul ihram di mana angkat tangan, ada yang sampai sampai pundak, ada yang sampai dua-duanya sunnah Nabi. Nanti setelah takbiratul ihram Anda baca doa iftitah, ada yang senang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir, ada yang senang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada yang senang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ada yang senang baca doa iftitah yang lain. Ada beberapa doa iftitah, itu pilihan. Semuanya yang memilih doa iftitah dengan berbagai macam bentuk lafaz ini, semuanya membaca doa iftitah dengan cara Nabi tidak? Ya dengan cara Nabi, berarti sholatnya dengan cara Nabi tidak? Dengan cara Nabi. Syukur-syukur kalau Anda hafal semua doa iftitah. Kan gitu. Maka hadirin yang mulia, ya, persiapan Ramadan itu dimulai dari diri kita secara individu, iman dan takwa. Makanya kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Balikna Ramadan. Ya. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling hablum minallah dan hablum minanas ini harus dijaga. Apalagi kan dalam hadis dikatakan as-shaum yauma yasumun nas wal fitru yauma yufṭirun nas wal adha yauma yudhahhin nas. Itu riwayat tuh. Puasa Ramadan adalah hari di mana masyarakat negeri tersebut seluruhnya saum. Lebaran adalah hari di mana masyarakat negeri itu semuanya berbuka, nggak ada yang puasa. Dan kurban Idul Adha di negeri tersebut adalah ketika masyarakatnya semuanya berkurban. Itu merayakan kurban.
Maka kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Kasyful Ghummah dan beberapa imam yang lain sebelum masa Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ini dalil bahwasanya puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah ibadah istimaiyah, ibadah bersama. Baik, kenapa saya sering bilang ke teman-teman dari berbagai gerakan Islam, ini Ramadan ini di Indonesia tadi saya berharap sekali semuanya ulama dari seluruh ormas taat dan takluk kepada keputusan bersama. Itu udah dulu saya sampaikan tuh. Ya, yang ormas A, ormas semua mulia, punya tujuan mulia, punya orang-orang mulia, punya ulama-ulama yang mulia, punya pakar-pakar yang mulia, mulia semuanya. Dan kemuliaan-kemuliaan ini diletakkan dalam satu kesatuan ibadah berjamaah, namanya apa? Puasa Ramadan dan Idul Fitri bareng. Jadi orang-orang mulia ini ketika mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda dalam penentuan misalkan Ramadan, ini pendapat A, satu pendapat B, satu hisab, ini adalah proses-proses yang baik, yang mulia untuk menentukan kapan terjadinya Ramadan. Dan itu akhirnya nanti diputuskan oleh juri, oleh wasit bersama. Siapa wasit dan jurinya? Itu pemerintah harusnya. Harusnya kan gitu. Dan ketika wasit dan jurinya ulul amri pegang ketok palu, semuanya apa? Mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Harusnya kan begitu. Karena dalam riwayat begitu, hadirin mulia. Di zaman Sayyidina Muhammad SAW, bagaimana kebersamaan itu dijaga, ukhuwah itu dijaga. Ya, sholat berjamaah, Jumat berjamaah, Ramadan berjamaah, Idul Fitri berjamaah, Idul Adha berjamaah, dijaga betul. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, ya enggak? Orang beriman itu bersaudara, dijaga persaudaraan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang bulan Rajab. Ada satu riwayat di bulan Rajab ya dari dalam kitab Sunan Abu Daud ya. Wa biqala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad an Sa'id al-Jurairi an Abi Salil an Mujibah al-Bahiliyah an abiha aw ammiha radhiyallahu an annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa fa atahu ba'da sanatin wa qad taghayyarat halatuhu wa hay'atuhu faqala ya Rasulullah ama ta'rifuni qala wa man anta qala ana al-bahili alladhi ji'tuka 'amal awwal qala fama ghayyarak wa qad kunta hasanal hay'ah qala ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraqatuk wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima 'adzabta nafsak ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم 3 أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه 3 فضمها ثم أرسلها. Ini ada cerita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengenai seorang sahabat ya. Dia datang kepada Nabi SAW, ya masuk Islam, datang kepada Nabi SAW, lalu dia pergi menghilang selama setahun. Setelah setahun dia menghilang, dia datang lagi menghadap kepada Sayyiduna Muhammad SAW, sedangkan kondisi dia sudah berubah. Jadi tahun kemarin dan tahun di mana sekarang dia datang berubah. Nabi SAW tidak mengenal dia. Ya, maka dia berkata, ya Rasulullah, engkau masih kenal saya? Karena dia berubah, ya, yang tadinya kondisinya bagus, kelihatan seger, ya enggak, kelihatan lah kondisinya bagus seperti itu. Dia udah berubah, sekarang kayak lemas, kayak lemah, kayak kurus kering, kulitnya dan berubah, sehingga Nabi SAW tidak mengenal dia. Siapa kamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, saya Bahili ya Rasul, yang tahun kemarin itu datang. Nabi kaget. Apa yang membuat kamu kok bisa berubah seperti ini? Kan tahun kemarin saya lihat kamu dalam kondisi cakep, pakaiannya, perawakannya,
postur tubuhnya. Sekarang kok berubah begini sampai Nabi tidak kenal beliau. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini senantiasa berpuasa dan hanya makan waktu di malam hari saja. Semenjak aku berpisah denganmu tahun kemarin, aku terus menerus berpuasa. Puasa itulah yang membuat dia berubah. Selama setahun, bayangin. Puasa selama setahun. Kecuali di hari-hari yang haram ya. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik itu kan haram. Tapi setelah itu dia puasa. Maka berubah tuh. Nabi SAW lalu bersabda, lima azabta nafsak. Kenapa kok kamu nyiksa diri sendiri? Kok jadi nyiksa diri sendiri kamu teh? Kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, udah gini aja, kamu kalau mau puasa, puasa aja di bulan kesabaran, bulan Ramadan. Udah itu aja. Dan puasa di bulan Ramadan, kemudian setiap bulan sehari puasa. Udah, kata Nabi gitu. Al-Bahili mengatakan, ya Rasul, boleh minta tambahan dong. Tambah lagi dong. Nabi SAW mengatakan, oh gitu, ya udah, puasa Ramadan sebulan 2 hari puasa sunnah. Dia nawar lagi, ya Rasulullah, tambah lagi dong, karena aku masih kuat. Nabi SAW mengatakan, ya udah, puasa Ramadan dan puasa setiap bulan 3 hari. Nawar lagi dia, minta lagi karena merasa masih kuat. Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, ya udah, kamu puasa di bulan haram dan tinggalkan. Maksudnya apa? Di bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram, kamu puasa, tinggalkan. Maksudnya ada sebagian puasa dan ada sebagian tidak puasa. Silakan. Nabi SAW memberikan solusi tuh. Silakan puasa di bulan haram, tinggalkan. Puasa di bulan haram, tinggalkan. Puasa di bulan haram dan tinggalkan. Ini hadis riwayat Sunan Imam Abu Daud dalam kitab Sunan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab inilah maka ulama sepakat bahwa puasa-puasa yang ada di bulan Rajab ini disunahkan tetap sebagaimana bulan-bulan biasa. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak dan hadirin sekalian ya, tentang yang biasa puasa Senin Kemis, lanjutkan. Yang biasa puasa Daud, lanjutkan. Yang biasa puasa apa? 3 hari, yang 13, 14, 15 puasa putih, lanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Karena jumhurul ulama mengatakan puasa di bulan Rajab maupun di bulan-bulan lain tetap Al-Qur'an as-sunnahnya menyatakan dianjurkan puasa sunnah. Dengan dalil-dalil yang sahih ya. Adapun ada sebagian mengatakan nggak usahlah puasa di bulan Rajab, itu adalah pandangan salah satu ulama. Tapi itu pun dibatasi katanya kalau di bulan sebelum Rajab, apa bulan sebelum Rajab? Jumat di sana ya kan? Atau di bulan setelah Rajab itu Sya'ban, tidak saum, maka ya jangan saum katanya. Itu pendapat satu ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap sunnah melaksanakan saum di bulan Rajab maupun di luar bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita jangan terjebak kepada ikhtilaf, sehingga yang tadinya biasa saum sunnah disalah-salahin nih oleh misalkan nggak usah puasa di bulan Rajab katanya. Akhirnya berhenti puasa, kan rugi. Hanya karena dia mendengar satu pendapat yang tadinya biasa beramal soleh, berhenti beramal soleh. Nah itu yang jangan, hadirin yang mulia. Ya, jadi bagi umat Islam tetap silahkan melaksanakan amal-amal soleh di bulan Rajab. Ya, karena dalil-dalilnya jelas, Al-Qur'annya jelas, as-sunnahnya jelas. Kalaupun ada nanti di bulan Rajab itu katanya ada apa namanya hadis-hadis yang lemah, ya yang hadis lemah ada 2, ada yang palsu, ada yang ringan. Yang palsu buang, yang ringan pakai, kan begitu. Selesai udah. Tapi kan ada juga hadis-hadis yang sahihnya. Jadi kita jangan mau dibawa ke arah ikhtilaf sehingga membuat kuantitas dan kualitas amal soleh kita apa? Turun. Kita tetap wasabiquna sabiqun fastabiqul khairat wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Tetap kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin yang mulia.
Nah, oleh karena itulah di bulan Rajab ini, persiapan jelang Ramadan ini, ayo kita sambut dengan penuh keceriaan. Karena salafus sholihin zaman dulu itu mereka 2 bulan sebelum Ramadan, seperti sekarang di Rajab itu udah berharap-harap cemas, nyampe nggak bulan Ramadan, nyampe nggak bulan Ramadan, harap cemas tuh. Mereka begitu merindukan bulan Ramadan. Ya, maka doa, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, balighna Ramadan. Barik lana ya Allah, berkahi sampaikan ke bulan Ramadan. Berkahi di bulan Rajab ya Allah, bulan Sya'ban ini sampaikan ke bulan Ramadan. Berdoa mereka. Jadi berharap dari sekarang. Dan itulah tanda iman. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Yang diseru itu orang beriman. Orang beriman di dalam kehidupan sehari-hari kelihatan. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Ya Rasulullah, iman itu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fadzalikal iman wa fi riwayatin fa anta mu'min." Ya Rasul, iman itu apa? Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila kebaikanmu membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, membuat kamu sukacita, dan keburukanmu, dosamu, amal-amal jelekmu membuat kamu susah, membuat kamu sedih, membuat kamu resah gelisah, itu keburukanmu dan dosamu, maka itulah iman. Dalam riwayat yang lain, maka engkau disebut orang yang beriman. Hadirin yang mulia, orang beriman kelihatan. Dengar tadi misalkan waktunya tahajud, dia udah gelisah dia. Ini tahajud nih. Wow, dia udah Masya Allah, ini waktu tahajud ini. Waktunya wabil asharihum yastaghfirun. Ini waktunya saya nih di waktu sahur ini untuk beristighfar kepada Allah. Orang beriman ketika dengar azan, as-salatu khairum minan naum. Wah, hati tergetar, wajilat qulubuhum. Langsung berbondong-bondong ke masjid. Orang beriman punya harta, ini harta saya buat zakat, infak, sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya mau ini infak nafkahi nih anak istri saya, mau nafkahi orang-orang yang terdekat yang membutuhkan. Itu orang beriman. Idza sarratka hasanatuk, merasa bahagia, merasa gembira dengan segala bentuk ketaatan, bentuk amal soleh. Nah, ini yang harus kita pupuk, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merasa ada bahagia, ada senang, ada sukacita saat kita beramal soleh, dan merasakan kesedihan, keresahan, kesusahan, nggak enak lah pokoknya hidup ini saat kita beramal buruk, berbuat dosa. Nah, ini tanda iman kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kita di dalam persiapan Ramadan ini, ya, dimulai tadi ibadah diri kita ada, ibadah harta kita ada. Ya. Baik itu wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, ya, bayarkan zakat. Ya, biasanya kan ada umat Islam bayar zakatnya biasanya di bulan Ramadan, ya. Banyak tuh, silakan. Sedekah yang paling afdol itu sedekah di bulan Ramadan, silakan. Ya. Dan bagaimana caranya? Kelihatan orang yang dia baik secara hablum minallah, dia baik juga secara hablum minannas. Dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan, dan terutama sangat-sangat dermawan di bulan Ramadan. Kenapa sangat dermawan di bulan Ramadan? Di antaranya adalah beliau saum. Beliau saum di siang hari, qiyam Ramadan di malam hari. Dan juga biasanya di bulan Ramadan Rasulullah itu ketemu malaikat Jibril. Ngapain? Tadarus Quran. Quran beliau disetorkan bacaannya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Distori. Jadi ditashih, murojaah. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak-bapak senang menghafal Quran, cakep, keren udah. Cuman nanti storenya ke siapa? Jangan sampai bapak-bapak atau ibu-ibu ini menghafal Quran sendiri.
nggak di store ke ustadz. Akhirnya nanti, wah ini bapak ini banyak hafalan Qurannya, didaulat jadi imam. Bener, bacaannya panjang-panjang, tapi ternyata kurang baik. Kenapa? Karena nggak di tashih, di murojaah di depan ustadz. Ya seperti itu saran saya, karena saya suka dengar tuh kadang-kadang datang ke satu masjid maghrib isya atau apa, saya dengar ada imam baca Qurannya udah bagus tuh, juz 29, juz 28, cuman dia panjang pendeknya salah. Berarti apa nih orang? Nih orang semangat apa? Semangat menghafal Quran. Bagus nggak menghafal Quran? Bagus kan, amal soleh, betul nggak? Tetapi setiap amal soleh ada caranya kan, caranya harus benar. Nah jadi semangat dia untuk menghafal Quran sudah cakep, udah bagus, sudah berpahala. Cuman dia tinggal apa? Tinggal mau datang ke ustadz, ustadz saya menghafal surat ini, tolong ustadz saya mau perdengarkan, betul enggak? Kalau betul, betulkan. Kalau salah, tolong salahkan ustadz, supaya saya baca Quran baik saat membaca Quran tanpa dengan hafalannya. Nah, ini yang suka terjadi, yang saya dengar tuh di tengah di dalam kehidupan umat Islam dalam memimpin sholat berjamaah ya. Jadi banyak umat Islam ya yang jadi imam, yang semangat menghafal Quran, tetapi karena sendiri otodidak akhirnya hafalan Qurannya banyak salah ya, wallahu alam. Jadi saran saya mereka untuk memperbaiki itu ya, hafalan Qurannya dengan cara datang ke ustadz. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, begitu dermawan di bulan Ramadan. Maka kedermawanan ini harus kita miliki, ya. Karena dalam hadis dikatakan ala innas sakha syajaratun fil jannah wa aghsanaha fid dunya faman kana minkum sakhiyan la yazalu muta'alliqan bi ghusli minha hatta yuridahullahu al jannah. Ala wa innal laum syajaratun finnar wa aghsanaha fid dunya faman kana minkum laiman la yazalu muta'alliqan bi ghusli minha hatta yuridahullahu an-nar. Ketahuilah, kedermawanan itu adalah salah satu pohon yang tumbuh di surga, yang memiliki cabang-cabang, dahan-dahan di dunia. Barang siapa di antara kalian yang dermawan, dia sedang bergelantungan, berpegang teguh dengan cabang-cabang surga. Sehingga ketika dia meninggal dalam keadaan dermawan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan ketahuilah bahwa sifat pelit, kikir, bakhil itu sebuah pohon yang Allah tumbuhkan di neraka, yang punya cabang-cabang di dunia. Barang siapa yang di antara kalian yang bakhil, kikir dan pelit, dia sedang pegang teguh tuh cabang-cabang apa? Neraka. Dia mati dalam keadaan bakhil, kikir, pelit, Allah masukkan ke dalam neraka. Makanya ada hadis, setiap pagi ada dua malaikat. Setiap pagi ada malaikat-malaikat yang mendoakan dua tipe manusia. Kalau ada di pagi hari orang dia berinfak, maka malaikat mengatakan Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang baik bagi orang yang mau berinfak di pagi hari ini. Dan malaikat juga mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang di pagi hari ini tidak mau berbagi, pelit, ya enggak, berikanlah dia talafan, kerugian. Sehingga dari sinilah para ulama mengatakan pagi-pagi itu waktunya kita bersedekah. Ya, kita mulai sedekah untuk diri kita, bersedekah untuk anak istri kita, minimal sarapan pagi kan begitu. Betul tidak? Kalau masih ada anak cucu kita yang sekolah, kita ngapain nih? Kasih apa? Ya, kasih uang sekolah. Kan gitu hadirin yang mulia. Atau misalkan ada pagi-pagi orang fakir miskin minta-minta, kasih. Supaya kita masuk di dalam doa ini. Masuk dalam doanya para malaikat, diberikan ganti yang baik setiap pagi karena kita mau berbagi. Ya, berbagi apa aja? Berbagi harta terutamanya. Ya, berbagi ilmu. Berbagi apa? Minimal kalau kita nggak punya apa-apa, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu itu sedekah. Minimal kalau kita nggak punya harta, nggak bisa berbagi, nggak bisa bantu orang, minimal punya akhlak yang baik, yaitu apa? Senyum kepada saudara kita, ramah, tamah, someah kepada umat Islam. Ya, itu
yang apa namanya, yang bisa kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara garis besar ya untuk persiapan Ramadan itu satu, keimanan kita harus diperbaiki ya. Yang kedua, ibadah-ibadah kita istiqomahkan ya. Yang ketiga juga bagaimana muamalah kita, hubungan kita dalam bermuamalah dan dalam bermuasyarah, hubungan sosial kita juga kita pertahankan, istiqomahkan dalam jalur-jalur kebaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin. Dan juga yang terakhir, bagaimana persiapan Ramadan itu adalah kita senantiasa menjaga akhlak kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena orang yang dia melaksanakan saum tapi dia bergibah misalkan, ya. Orang saum, dia gibah, jelek-jelekan orang lain, itu saumnya itu tetap, cuman pahalanya hancur, itu aja. Ya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan dengan gibah saum batal, kata sebagian ulama. Cuman jumhur ulama mengatakan gibah tidak membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya. Jadi kalau ada orang nih puasa sunnah, puasa Ramadan, dia gibah, jelek-jelekin orang, tetap dia apa namanya, menahan lapar, cuman nggak dapat apa-apa kecuali kelaparan dan kehausan. Bahkan dosanya bisa lebih besar daripada puasanya. Ada dalam beberapa riwayat hadis sahih. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal ya tentang bulan Rajab ya, tentang persiapan Ramadan ya. Sebelum saya tutup, silakan ada beberapa pertanyaan, kita ngobrol aja supaya suasana lebih hangat. Yang ngantuk bisa juga apa namanya, bangun lagi. Silakan hadirin yang mulia, ada beberapa pertanyaan, mangga. Persiapan Ramadan atau di luar tema. Dari pandang ada enggak? Mangga, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kan? Oh, nisfu Sya'ban ya. Ya. Nisfu Sya'ban ya. Tentang nisfu Sya'ban ini memang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca di beberapa kitab, terutama di kitab Al-Matjarur Rabih. Ya. Kitab Al-Matjarur Rabih karya Imam Dimyati, Pak. Itu salah satu ulama besar, muhaddis besar di era 56 Hijriyah ya. Bahwa nisfu Sya'ban itu, karena Sya'ban ini adalah bagian daripada salah satu bulan yang mulia antara apa namanya, Ramadan dan Rajab. Ya. Dalam hadis mulia, Rasulullah SAW itu sering sekali melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat hampir sebulan Sya'ban, dalam riwayat yang lain Sayyidina Muhammad SAW melaksanakan banyak puasa di bulan Sya'ban, walaupun tidak apa namanya, tidak seluruh bulan. Nah, kenapa? Karena di situ Nabi SAW ngasih tahu betapa apa namanya pentingnya kedudukan bulan Sya'ban di mata Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Ya dalil tadi dalam hadis sahih bahwasanya Nabi SAW begitu sering melaksanakan puasa di bulan Sya'ban.
Makanya ada hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, qal yattali'u Allahu 'azza wa jalla 'ala khalqihi lailatan nisf min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahinin. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada hambanya, yaitu maksudnya memberikan rahmat kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ya, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua makhluk kecuali satu, illa musyrikin. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah nggak dapat ampunan. Au musyahinin, dan orang yang musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang dia hatinya punya kebencian kepada sesama umat Islam. Kerjanya ribut aja. Provokator misalkan. Ada kan ya? Orang yang suka mengadu domba. Ada nggak? Masalah sepele diomongin. Ya kan? Ada kayak gitu kan ya? Sepele diomongin, umat dipecah, dipolarisasi. Ada nggak kayak gitu? Entah itu buzzer atau apa yang busuk-busuk lah. Karena kan ada orang yang berbicara baik, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada orang yang dalam bermedsos misalkan atau dalam berinteraksi sosial inginnya baik kepada siapapun, berkata baik, menyatukan umat, kan itu ya, mendamaikan umat. Masalah-masalah yang gede dikecilkan, yang kecil seolah-olah tidak ada supaya umat damai. Kita negeri ini tentrem, kan begitu. Betul tidak? Tapi ada juga tipe-tipe manusia yang memang biang kerok, namimah. Apa namimah? Suka memecah belah umat. Dibuatlah istilah ini, istilah apalah, kadun, kampret atau apalah, itu istilah sampai sekarang masih ada tuh ya enggak? Masalah Arab non Arab. Jadi, nah, maka dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani ya dan Imam Al-Bazzar ini ada hadis Pak mengenai apa? Perhatian Allah, yaitu rahmat Allah yang turun di malam nisfu Sya'ban. Dan Allah mengampuni seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban itu kecuali orang yang musyrik dan orang yang musyahin, orang yang punya kebencian. Itu hadisnya. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya? Dalam melaksanakan hadis tersebut, ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani, Imam Al-Haisam mengatakan wa rijaluhuma siqat, rijal-rijalnya perawi-perawinya siqat, terpercaya. Kan itu. Jadi kalau enggak hadis hasan atau hadis sahih gitu. Hadirin yang mulia, maka para alim ulama, jumhurul ulama lebih sepakat bahwa malam nisfu Sya'ban ya seperti biasa aja, seperti apa namanya? Apa? Malam-malam yang lain. Amal-amal soleh, kita sholat berjamaah, kita baca Quran, kita baca zikir, kita bersedekah, ya sama seperti umumnya. Itu jumhur lebih cenderung. Nah sebagian ulama di malam nisfu Sya'ban mereka ada yang menganjurkan. Nah itu kan malam nisfu Sya'ban kan bulan Maghfirah, ada riwayatnya kan gitu. Ya udah tuh coba buatlah beberapa amal soleh yang di situ akan mendatangkan, menarik rahmat Allah, maghfirah Allah. Sehingga kita kadang-kadang melihat di beberapa ya umat Islam di dalam malam nisfu Sya'ban ada yang sholat apa misalkan ya, ada nggak kayak gitu? Ya nggak? Nah mengenai sholat nisfu Sya'ban ya inilah khilaf. Ada ulama yang menyatakan setuju, ada yang menyatakan tidak setuju. Ulama yang menyatakan setuju di malam nisfu Sya'ban melaksanakan sholat-sholat tertentu, mereka mengatakan yang namanya sholat, yang namanya zikir, yang membaca Quran itu dalil-dalil umumnya banyak. Dalil umum ya. Dalil umumnya banyak. As-shalah khairu maudhu faman syaa istakthar wa man syaa istaqal. Salat itu sebaik-baik perintah, barang siapa yang mau perbanyak salat sunnah. Barang siapa yang mau persedikit salat sunnah. Ulama-ulama yang mengatakan malam nisfu Sya'ban salat anu ini kita perbaik amal soleh, ya mereka punya dalil-dalil umum. Dan menggunakan dalil-dalil umum untuk beramal soleh boleh tidak? Boleh tidak?
Ya boleh atuh. Dalil sholat, dalil ini, dalil sedekah, dalil Quran hadisnya sahih boleh, tuh ya. Tapi ulama-ulama yang lain jumhur mengatakan malam nisfu Sya'ban udah biasa, amal biasa saja. Ya. Oleh karena itulah umat Islam terutama di Indonesia, di Asia Tenggara saya lihat ada yang menggunakan dalil-dalil umum untuk apa? Menggiatkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu dengan dalil umum yang dibolehkan. Ada yang mengatakan cukup dengan amal-amal biasa saja. Karena tujuan utamanya adalah apa? Mengharapkan magfirah dan rahmat dari Allah. Magfirah dan rahmat dari Allah dapat dengan cara apa? Mentaati Allah. Taqarrub ila Allah. Nah, kalau kami di malam nisfu Sya'ban di pesantren, ya kami biasa aja karena hari-hari kami menghafal Quran, zikir, ya enggak? Yang santri-santri belajar tafakuh fiddin. Bagi kami biasa aja seperti itu. Tapi kalau ada umat Islam yang ingin melaksanakan malam nisfu Sya'ban dengan dalil umum tadi, bagi kami itu satu kemuliaan juga, silahkan. Jelas nih Pak ya? Itu sikap kami. Kalau misalkan malam nisfu Sya'ban bid'ah, neraka, wah kalau saya nggak berani itu. Saya nggak berani mengatakan apa? Ini bid'ah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bid'ah. Ada. Terjadi khilaf antara Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi dan beberapa imam tentang menginikan malam nisfu Sya'ban. Ada khilaf di kalangan ulama-ulama sendiri. Ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan bid'ah. Tapi saya pada posisi melihat ulama ikhtilaf, ya udah, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Kalau kami di pesantren malam nisfu Sya'ban biasa aja. Ya enggak? Kita yang sholat, yang apa, biasa aja seperti biasa, ya. Dan bagi umat Islam tadi yang ingin melakukan tadi apa kegiatan Sya'ban, saya no comment, ya. Karena ulama ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, ya. Silakan aja, itu Anda masing-masing aja, seperti itu, ya. Karena setiap orang tentu memiliki tujuan yang mulia, memiliki cara-cara yang mulia, ya, memiliki pandangan-pandangan yang baik dari para ulama-ulamanya. Cuman jangan sampai kita nisfu Sya'ban ini terjebak kepada perpecahan umat. Ya, yang ikut jumhurul ulama udah amalan biasa aja. Yang ikut sebagian ulama ngamalin apa silakan aja. Nggak usah, kita saling menghargai aja. Sepakat nggak nih? Atau kita mau ribut? Yuk. Yuk kita ngadu dalil yuk. Ya kan, buat apa juga ya nggak? Kan seperti itu, ya. Jadi itu dikembalikan ya Pak ya. Nah, patokan tadi hadis tadi yang saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala yattali, ya, memberikan perhatian. Itu memberikan rahmat maghfirah di bulan nisfu Sya'ban. Lalu fayaghfiru li jami' khalqi, Allah mengampuni seluruh makhluknya illa lil musyrikin aw lil musyahinin. Kecuali orang yang musyrik menyekutukan Allah, atau yang kedua apa? Dia bermusuhan. Maka kita jangan bermusuhan dengan sama umat Islam, ya. Hal-hal yang nggak perlu banget, ya nggak usah lah diperdebatkan. Tadi kita sholat subuh pakai kunut, kan ada juga yang tidak pakai kunut. Udah saling menghargai saja. Dua-duanya sunnah Nabi. Yang sholat subuh dengan kunut dengan cara Nabi, yang sholat subuh tidak pakai kunut pun mereka dengan cara Nabi. Hanya beda pilihan saja, kan gitu. Ya, itu dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hubungannya tadi dengan Ustaz bicara di media sosial dan sebagainya maksudnya. Dan tadi salah satunya juga hubungannya dengan bulan suci Ramadan adalah ghibah. Ghibah, betul. Menceritakan kepada orang lain dan sebagainya. Nah, kalau seperti sekarang kita ketahui, umarah itu banyak pro kontranya. Iya. Kalau menjelek-jelekkan umarah, apalagi di media sosial, itu hukumnya juga bukan Ustaz. Bagaimana kebijakannya? Karena ini sedang juga ramai di media sosial kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pertanyaannya bagus Pak. Ini, hadirin yang mulia, prinsip imarah, prinsip pemerintahan, ya, pemerintahan dibangun adalah li khidmatil ummah, untuk melayani umat.
limaslahatil ummah. Satu, untuk mencapai kemaslahatan yang maksimal. Yang kedua, untuk darul mafsadah, untuk menghindari segala bentuk kerusakan, memaksimalkan maslahah, meminimalkan kerusakan. Dan hadirin yang mulia, dalam Al-Quran jelas, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan hambanya untuk adil. Apa itu adil? Ya, kita semua tahu, sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Ya, adil dalam berbicara, adil dalam bersikap, adil di dalam kepada diri sendiri, adil kepada oposisi, adil kepada koalisi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah rezim di satu negeri, misalkan di Indonesia, di Malaysia atau di mana, itu adil? Yang tahu adil dan tidak adilnya tentu adalah orang-orang pakar yang membidangi itu, ya kan? Contoh dalam ekonomi misalkan, adil nggak? Oh, ini secara ekonomi ini adil, tapi di beberapa tempat ada kebijakan ekonomi yang cenderung tidak adil. Dan kita sering mendengar itu dari para ahli, baik ahli dari oposisi maupun ahli dari koalisi. Kan begitu hadirin yang mulia. Maka ketika seorang pemerintah dia melakukan keadilan, pujilah dia, doakan dia. Kita apresiasi. Dalam penegakan supremasi hukum, misalkan dia adil, oposisi dan koalisi yang berbuat salah diapain misalkan? Sama-sama dihukum. Maka doakan dia, ya Allah, pemerintah saya adil. Ya enggak? Ini yang berbuat kerumunan ini ternyata dihukum, yang kerumunan saya juga dihukum, adil misalkan. Doain tuh supaya Allah Subhanahu wa taala istimewakan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi kalau ternyata sebaliknya, ya tetap kita doain juga supaya mereka dapat hidayah. Nah, bagaimana bentuk kritik yang tadi Bapak sampaikan? Bolehkah kita mengkritik pemerintah? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengkritik pemerintah itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Dipersilahkan. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam datang ke Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hai Musa, hai Harun, datangilah tuh si Fir'aun yang mengklaim dirinya ana rabbukumul a'la. Ya kan, tipe pemerintahan ada dua. Ada tipe pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan Rasulullah, betul tidak? Yaitu pemerintahan yang penuh dengan rahmatan lil alamin, yang penuh dengan keadilan. Ada tipe kekuasaan Fir'aunisme, betul tidak? Kan dua aja. Itu pemerintahan itu. Nah, ini tipe pemerintahan di satu rezim itu mengarah kepada pemerintahan yang berdasarkan keridhaan Allah, keadilan, kebaikan, atau pemerintahan yang otoriter, penuh dengan kezaliman, dengan oligarki atau apa. Tentu itu masing-masing punya punya sudut pandang dari pakar-pakar yang berbicara. Nah, sekarang tadi pertanyaan Bapak adalah bagaimana kalau pemerintah di satu rezim, satu negeri berbuat zalim? Maka orang-orang yang berani untuk mengkritisi, kritiklah. Kritik dengan data-data yang baik, dengan cara yang baik, dengan pembicaraan yang baik. Kan gitu ya, hadirin yang mulia. Ya. Maka ketika Sayyiduna Musa dan Sayyiduna Harun alaihi wassalam datang kepada Fir'aun, Allah berfirman, "Hai Musa, hai Harun, datanglah Fir'aun, ajaklah dia berbicara qaulal layyina, dengan pembicaraan layyina, yang lembut. Tapi isinya tegas. Jadi bicara lembut itu bukan berarti kita jual muka, menjilat, bukan. Isinya tegas. Fir'aun, kamu itu mengaku Tuhan, Rob itu Allah, ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tegas kan tauhid.
Tapi dalam berbicara sopan santun. Mudah-mudahan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kamu hai Musa, hai Harun alaihi wassalam berkata lembut kepada si Fir'aun laknatullah alaih, la'allahu yatadzakkar, mudah-mudahan dia yatadzakkar, sadar, aw yakhsha, atau dia takut sama Allah. Ini adalah kaidah dan rumus di dalam apa? Menegur pemerintah. Karena kalau pemerintahnya ditegur dengan cara yang keras, itu pemerintah balik ngelawan. Karena dia punya instrumen kan, ya kan? Kan terjadi kan? Orang yang dia agak keras dalam bicara kepada pemerintahan, ya kita tahu lah sekarang apa yang terjadi. Seperti itu. Maka yang paling bagus adalah bicara lembut kepada pemerintah yang dalam kebijakan tidak pro rakyat, misalkan dalam ini ini ekonomi, ini penegakan supermasi hukum. Sekarang yang lagi ramai misalkan pemindahan apa namanya ibu kota, kan itu ya, walaupun udah ada undang-undangnya, banyak tuh apa pro kontra dari siapa? Dari para tokoh masyarakat karena mengingat dana dan bla bla bla, udah banyak lah alasan. Nah itu silahkan para ahli-ahli ekonomi, ahli ini, para ulama, bicaralah kepada pemerintah kita dengan cara-cara yang baik, dengan data-data yang baik. Bapak pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, kebijakan itu begini, harusnya begini. Ya enggak, ini enggak tepat Pak, harusnya. Pak ini harusnya begini Pak, ini kalau begini kita utang terus nanti yang kasihan rakyat. Ya Bapak-bapak, ini kalau misalkan dananya untuk ngebangun ini masih banyak orang miskin, masih banyak banyak misalkan. Bicara dengan data yang baik. Dan ketika seseorang dibicara dengan data yang baik dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, tujuannya nasihat, bagus, itu dapat pahala. Ya, tapi kalau tujuannya hanya untuk menjelek-jelekan pemerintahnya, bukan memberikan solusi, apalagi untuk memberontak kepada pemerintah, itu tidak baik. Ya, maka saran saya kepada teman-teman para ulama, para pakar, para kritikus, oposisi atau sebagainya, berbicara baik dengan data yang baik. Ya, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan pemerintahnya sadar. Ya, nggak di rezim tertentu, kan pemerintah kan banyak, bisa di Indonesia, bisa di mana-mana kan gitu ya. Jadi ketika seseorang pemerintah membuat keputusan yang tidak pro rakyat atau menyusahkan rakyat, kewajiban bagi orang-orang yang mengerti dan punya ilmu tentang ini untuk apa? Untuk mengkritisi, untuk memberikan solusi, untuk memberikan pandangan, memberikan usulan. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar, kasih pandangan, kasih usulan, nggak diterima juga, ya memang betul otoriter gitu aja. Ya udah, biarkan kezalimannya nanti dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan, kan gitu. Dan kita juga nggak perlu juga mencaci maki mereka juga. Karena nanti kalau caci maki nanti undang-undang ITE kena lagi sekian tahun, kasihan. Terlalu banyak korban ITE, saya lihat ini pasal-pasal jadi karet jadinya. Kan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kepada yang kritis cepat masuk penjara, tapi kepada buzzer-buzzer yang dibayar sampai sekarang nggak kena, nggak tersentuh hukum, kan lu udah tahu lah kita ya seperti itu. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, kita dalam berbangsa bernegara ya solusinya adalah kembali kepada perintah Allah, kepada sunnah Rasul SAW, kepada Islam yang rahmatan lil alamin, kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita mengatakan demokrasi, kita mengatakan Pancasila. Ya udah, diamalin aja dengan sebenar-benarnya. Hindari betul KKN, hindari oligarki dan sebagainya. Ini kan sekarang terjadi yang tercium betul oleh para ahli-ahli yang kritis seperti itu ya. Jadi pada dasarnya ketika ada satu kebijakan dikritisi, itu bukan ghibah, Pak. Ya, kebijakan yang tidak pro rakyat, menyengsarakan rakyat, dikritisi, dikasih solusi misalkan, itu bukan ghibah. Tapi dia adalah perbaikan secara konstruktif ya, untuk memberikan solusi kepada para pemimpin bangsa kita untuk memilih keputusan yang lebih tepat, yang lebih maslahat, yang lebih mengayomi masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu aja dari saya ya. Sekarang ini kita harus hati-hatilah dalam bermedsos, dalam berbicara, dalam sudah terlalu banyak korban masalahnya, kasihan.
korban-korban yang sebetulnya nggak perlu masuk penjara, kasihan masuk penjara hanya karena aduh, Allahu alam lah. Biar nanti Allah yang ahkamul hakimin lah kalau saya malah melihat nanti Allah ahkamul hakimin dengan kondisi seperti ini. Bagaimana orang yang harusnya nggak masuk penjara jadi masuk penjara, harusnya yang dia masuk penjara sekarang masih berkuasa karena menjabat. Ya, ada seperti itu masih banyak. Wallahu alam bishawab. Jadi kita adukanlah sama Allah udahlah. Dalam kondisi kayak gini, yuk kita dukung program-program pemerintah yang baik. Yang tidak baiknya kita berikan nahi munkar yang baik saja. Udah cukup usulan saja, ya enggak. Dan kita mengukuhkan persatuan-kesatuan di antara kita sebagai umat Islam. Jangan mau kita dipecah belah dalam kondisi seperti ini. Apalagi ini bentar lagi musim apa nih? Pemilu, polarisasi lagi. Aduh, ya enggak. Ini yang jadi masalah kita ya. Wallahu alam bishawab. Yuk kita jaga ukhuwah, jaga persatuan sebagai umat Islam, sebagai bangsa dan negara yang besar ya. Yuk kita rajut ya. Sila nomor 3 apa namanya? Persatuan Indonesia. Ya. Insyaallah ya. Cukup gitu aja ya. Baik, kita membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana hadza min ba'di tafarruqan ma'suman ghairu syaqi wala mahruma. Nas'aluka al-huda tuqa wal 'afwa wal ghina, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wa dunya wal akhirah. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Na'udzubika min jahdil bala wa daraki shiqa sil qada shamatatil a'da. Na'udzubika min asyirki wal kufri wasyak wasyiqaq nifaq sil akhlaq. Nas'aluka من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.